Saya ada emas dua jenis, Malaysia dan Indonesia. Perbedaan harga dan kualitasnya itu bagaimana? Jom langsung kita bongkar di video kali ini. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang di video kali ini saya akan memberikan salah satu informasi yang sering dipertanyakan oleh seorang TKI Malaysia dan yang sering yang sering dibawa oleh para TKI Malaysia, yaitu tentang emas. Harga emas Malaysia dan Indonesia, kualitas emas di Indonesia dan Malaysia, dan bentuknya. Saya akan membahas semuanya itu di sini, geng. Kebetulan sekali saya baru pulang dari Malaysia dan saya membawa perhiasan emas, yaitu kalung. Kebetulan sekali istri saya juga ada kalung yang lama di Malaysia. Karena banyak sekali orang yang bilang beli emas di Malaysia lalu dijual di Indonesia untung besar. Nah, saya ada cerita itu, geng. Ini, geng, ya. Dulu saya pertama masuk ke Malaysia itu tahun 2015, bulan 7. Lepas itu baru 7 bulan macam itulah, 2016 bulan 1 ke 2 macam itu saya pulang kampung. Ada omongan dari salah satu rekan saya, suruh bawa emas dari Malaysia, dibawa aja, nanti di Indonesia kamu jual pasti dapat untung banyak. Enggak, geng. Setelah saya bawa pulang ke Indonesia, memang harganya itu lebih mahal daripada emas di sini. Tapi hasil jualnya emas dan uang yang saya kirim gini. Contohnya gini, geng. Misalnya kita beli emas di Malaysia seharga 3.000 ringgit Malaysia. Itu lebih kurang 10 juta gitu ya. Itu kalau dirupiahkan 10 juta. Kalau kita kirimkan ke Indonesia, itu lebih kurang sudah 10 juta. Lalu kita mendapatkan emas di Malaysia, contoh seperti kita mendapatkan 8 gram, 8 atau 9 gram seperti itu ya. Lalu kita bawa pulang ke Indonesia, kita jual di sini. Langsung kita jual, nggak dipakai. Saya sampai di sini langsung saya jual. Ini sesuai dengan pengalaman saya, kan ya. Langsung saya jual. Lakunya berapa? Lakunya 8 jutaan. Jadi saya rugi 2 juta. Bener itu. Nggak sampai lah. Rugi berapa ratus? 600-an lah, 600-an, sorry. Rugi 600 ribu. Jadi sudah jauh-jauh saya bawa emas dari Malaysia, itu yang jenisnya 916. Saya bawa ke sini langsung rugi 600. Sudah jauh-jauh bawa malah rugi. Dan ternyata harganya emas itu kan naik turun. Karena di saat itu memang harga emas Indonesia itu melorot atau turun. Jadi kita jual waktu rugi. Tapi kalau kamu simpan dulu, tunggu kalau emas di sini naik, kamu jual, nah, otomatis akan mendapatkan untung yang cukup banyak, yang cukup besar, okay? Lumayan lah kalau bawa emas, tapi jangan bawa banyak-banyak, geng. Nanti kalau banyak-banyak kena cukai, karena cukainya emas itu kalau nggak salah minimal 100 gram. Berarti berapa itu, sekilo ya? Ya, satu on ya. Lebih dari 1 on itu ada cukainya dan harus bayar cukai. Tapi kalau di bawah, misal bawah 15 gram itu nggak pahal. Karena saya hari ini saya membawa 18 gram. Yang dulu itu saya membawa 20 gram. Tak ada hal juga, tak ada bea cukai, geng. Nah, sekarang saya kasih tunjuk, geng, kualitasnya, geng ya. Kualitas emas Indonesia dan Malaysia itu macam mana.
Ini geng, ini emas dari Malaysia. Saya beli itu Habib. Katanya Habib itu cukup bagus ya, harga kualitasnya. Kalau kualitas memang saya akui geng, di Malaysia itu lebih berkualitas. Nah ini emas dari Malaysia geng, emas dari Malaysia macam ini. Coba saya terangkan. Nah ini emas dari Malaysia geng. Ini seberat 8 gram lebih. Ini ada bukunya geng, bukunya macam ini, bukunya lebih besar ya. Ini bukunya berapa ini? Oke. Jumlah mana geng beratnya geng? Oh nggak boleh ya, oke sorry. Nah ini bukunya macam ini geng. Ini Habib dari Malaysia ya, yang beratnya itu 8 gram. 8 gram barangnya seperti ini. Ini kecil sangat geng, ini 8 gram lebih, kecil sangat. Tapi sampai kapanpun emas di Malaysia sini geng, sampai bila-bila ya, sampai bila-bila ini warnanya ini tak akan pudar geng. Nih gilap, warnanya tetap gilap, tak akan pudar. Nah kalau emas di Indonesia itu macam ini emas Indonesia. Oke, sekarang kita jajarkan geng ya. Nah, kita bedakan nih ya, ini emas Indonesia, ini emas Malaysia. Kalau kita tengok besarnya pun tak seberapa jauh kan. Ini cuma berapa geng? Ini cuma 3 gram saja, cuma 3 gram, hampir sepertiganya dari emas Malaysia. 3 gram. Tapi nampak sudah agak besar. Di sini pun ada juga 3 gram yang sudah nampak besar lagi, itu ada. Jadi pada intinya emas di Malaysia itu lebih padat, lebih warnanya lebih kuning ya, lebih kilau gitu, lebih kuat. Nah ini kunciannya di Malaysia macam ini nih. Ini. Nah ini kuncinya geng. Tuh. Kalau di Indonesia macam ini. Nih. Nah. Tengok sendiri kualitasnya berbeda. Di Indonesia ini emasnya ini yang sedang saja. Sama di Malaysia ini 916 itu juga yang biasa, bukan yang bagus. Kalau yang bagus kan kalau yang paling bagus itu kan di Malaysia itu 999, ini 916. Suratnya cuma macam ini. Ini suratnya. Suratnya di Indonesia, geng. Cuma lembaran biasa, macam nota biasa gitu. Nih ada ditulis ya. Nah, kalau di Malaysia macam ini, sangatlah berbeda. Maka dari itu kenapa banyak orang yang membawa perhiasan emas itu dari Malaysia ke Indonesia. Jadi geng, saran saya kalau untuk sendiri nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau untuk bisnis di sana beli lalu dibawa pulang ke Indonesia berharap mendapatkan keuntungan yang banyak, itu menurut saya alangkah baiknya kirim uang saja. Nanti kalau di Indonesia sini kalian mau beli emas, terlepas itu mau usaha apa, itu pun terserah. Itu menurut saya geng ya. Jadi pada intinya geng ya, kualitas emas ini Malaysia dan Indonesia itu kalau kualitasnya ini sama-sama kelasnya, ini menurut saya lebih kurang geng, karena di Indonesia ini yang sedang, di Malaysia juga yang sedang. Kalau kualitasnya ini lebih bagus di Malaysia. Sorry, bukan saya memuji atau gimana, bukan ya. Mungkin ini saya cakap secara fakta. Apa sih untungnya apabila kalian sahabat-sahabat kita semua yang orang Indonesia mau merantau ke Malaysia ataupun melancong ke Malaysia mau beli emas, nah kalian tak rugi karena dibawa kemana-mana pun itu tak akan pudar. Sampai bila pun warna juga tak akan pudar. Saya sudah membeli emas ini banyak geng. Ada yang saya jual, ada yang tak. Seperti istri saya sudah saya belikan, mertua saya, nenek saya, emak saya sudah semua. Tapi tak semua kalung lah, karena mahal kan. Ada yang saya belikan itu cincin, kebanyakan cincin sih kalau
selain istri saya. Kalau istri saya lain cerita ya, seperti mama, mak mertua, orang tua saya sama nenek itu cincin, saya bawakan cincin semua. Nah, yang membuat aneh, geng, orang tua saya itu kan kerjaannya kan tanam padi di sawah, cincinnya kan dipakai. Kan di sini kalau tanam itu ditancepin, geng, tak pakai engine, tak macam di Malaysia itu tak. Di sini tuh ditancepin pakai tangan. Nah, mak saya itu memakai cincin untuk eh, waktu tanam padi, cincinnya itu tak dilepas, geng. Yang membuat saya heran, geng, sampai sekarang cincinnya itu masih terlihat bagus, kinclong, masih nampak kuning, masih nampak terang, masih nampak cemerlang gitu, geng. Itulah pertama-tama emak saya ya yang dulu saya belikan. Lepas itu dia bawa ke sawah, tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, dari situ semua saya belikan lah buat kenang-kenangan seperti itu. Nah, seperti itu lagi informasi dari saya ya. Kalau di sini tuh nih ini, oh, ini yang dari Indonesia. Kuning sih kuning, tapi kalau lebih kilau di Malaysia. Lebih lebih kurang sama, geng. Lebih kurang aja sebenarnya. Cuman lebih kalau emasnya lebih kurang, tapi dari segi ke kilaunya itu berbeda memang. Tunjukkan lagi, geng. Ini yang ini sama kinclong, cuman kan ini dari Indonesia, ini dari Malaysia. Lebih warnanya nampak kan di sini tuh macam ada putih-putihnya gitu. Nah, kalau yang Malaysia itu nih kuning sangat, itulah bedanya kualitasnya. Macam itu, geng. Oke, geng, video sampai sini saja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para TKI ya. TKI Malaysia yang mau beli perhiasan emas macam itu biar tak penasaran lagi. Kalau kalian bawa pulang itu untuk bisnis jangan. Tapi kalau untuk investasi, untuk orang tua, nah itu gak apa-apa, gak masalah. Yang penting jangan untuk bisnis. Investasi itu pun juga bisnis, tapi kan bisnis jangka panjang. Jangan tergiur sama orang beli sana emas langsung dibawa pulang untung, jangan. Itu untung ruginya tergantung harganya. Jadi dengan video ini bukannya saya membanding-bandingkan, bukan saya menjatuhkan suatu negara satu sama lain, bukan. Saya hanya memberi informasi saja, biar kalian itu tak penasaran lagi, biar orang-orang itu, sahabat-sahabat saya semua itu biar tak tertipu gitu, geng. Karena sebelum saya meng-share video itu saya sudah mengalami sendiri. Jadi saya ini cakap sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.